peneliti melibatkan satu kelas yang terdiri dari 32 siswa. Ada 32 siswa. Masing-masing diukur menggunakan instrumen untuk mengukur motivasi dan instrumen untuk mengukur prestasi. Diperolehlah hasil seperti pada di tabel berikut ini. Dalam proses penelitian, kemudian peneliti melakukan pengukuran pada masing-masing variabel dengan instrumen yang telah disesuaikan, kemudian diperoleh data pada tabel di samping. Ini datanya. Lanjut. Nah, ya, kita coba telusuri yang diketahui berarti apa saja. Yang pertama, tujuannya untuk mengetahui hubungan antara motivasi dan prestasi belajar. Hipotesisnya harusnya ada hubungan antara motivasi dan prestasi belajar. Motivasi kita telusuri, secara deskripsikan jantornya apa, prestasi kita telusuri, kemudian ada pada poin di mana kita punya pegangan teguh yang kuat bahwa motivasi dan prestasi belajar itu harusnya ada hubungan. Kemudian yang diketahui selanjutnya, penelitian melibatkan hanya satu kelas, terdiri dari 32 siswa, maka uji prasyaratnya harus ada uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitasnya sudah saya lakukan, kita telusuri, kita baca, karena masih masuk kategori Sapir-Whorf, signifikansinya kita cek, kalau lebih dari 0,05 dia normal, kemudian uji linearitas juga sudah disebutkan dari deviation from linearity. Untuk signifikannya juga linear, karena lebih dari 0,5. Apa ini? Oke, Mbak Valen aman ya? Aku rasa deg-degan. Pas itu kesini enggak? Bukan lagi pergi. Oke, karena uji normalitas dan uji linearitasnya sudah dipenuhi, maka kita coba analisis bersama-sama. Kita cek ya. Datanya masuk kategori rasio. Jumlah sampelnya tadi 32. Uji normalitas terpenuhi. Uji linearitas juga terpenuhi. Maka keputusannya apa? Masuk kategori statistika parametrik. Kita telusuri kelompok statistika parametrik yang apa nih yang bisa masuk untuk menganalisis hubungan antar dua variabel ini, variabel dependent dan variabel independent. Ternyata ada regresi linear sederhana. Maka kita lakukan analisisnya regresi linear sederhana. Sedikit pengantar aja. Yang penting ini, dasar pengambilan keputusan regresi linear sederhana itu sebenarnya bisa menggunakan dua. Ada perbandingan antara nilai signifikansi atau perbandingan antara T itu dengan T tabel. Yang pertama, kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya variabel X-nya berhubungan dengan variabel Y. Begitu pula sebaliknya, kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya variabel X itu tidak berhubungan dengan variabel Y. Nah, ini harus dikunci nih dasar pengambilan keputusannya. Stepnya seperti biasa, diisi variabel view-nya, kemudian masukkan data dari Excel, copy paste di sini, data view, kemudian lakukan perintahnya klik analyze, regression, lalu linear. Klik analyze, regression, lalu linear. Lalu akan muncul kotak dialog linear regression. Nanti di sini diminta untuk memasukkan mana dari variabel yang ada di kotak kiri ini yang masuk dependent dan independent. Seperti biasa tinggal kalian klik, kalau diaktifkan sudah tanda biru, klik tanda panahnya maka akan pindah ke kanan. Ya. Nah, ini yang agak berbeda dari seri SPSS seri 27. Kalau di seri 26, di sini ada tampilan method, dan di method ini diminta harus untuk regresi linear sederhana, itu diminta metodenya harus enter. Kalau di seri 27, metode ini nggak ada. Saya juga belum menemukan metodenya ada di mana, apakah auto, seperti kalau di input data nominal itu kan kalau di seri 27 bisa auto ya. Nah, ini saya masih coba telusuri, saya masih mencari yang bisa di kantor pakai seri 27 untuk melihat ya. Barangkali ada perbedaan di peletakan tools-toolsnya terutama di bagian method. Tapi untuk yang seri 26 ke bawah, method ini harus tercentang yang bagian enter. Ini kalau diklik pilihannya banyak.
nilainya banyak. Pastikan yang dipilih adalah enter. Ya. Kalau sudah, klik enter, pilih enter, lalu akhiri dengan tanda OK. Nanti outputnya untuk regresi linear sederhana kalau nggak 4 ada 5, yang digunakan adalah output paling akhir di bagian koefisien. Coba kita terjemahkan dulu outputnya dan kita baca menggunakan dasar pengambilan keputusan yang pertama, yaitu menggunakan perbandingan antara signifikan hitung dengan signifikan yang signifikan hitung dengan antara signifikan yang kita gunakan, yaitu 0,05. Mana yang dijadikan patokan? Yang di bagian ini nih, bagian kolom signifikansi yang paling bawah. Ini namanya signifikan hitung. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi hitung atau sig-nya sebesar 0,000. Ini lebih kecil dari probabilitas atau taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatifnya diterima, yang berarti bahwa ada hubungan antara motivasi terhadap prestasi. Nah, ini cara pembacaan atau cara penerjemahan hasil output SPSS untuk regresi linear berganda versi pertama. Dan kita menggunakan signifikan itu. Lalu untuk output terjemahan yang kedua yaitu menggunakan perbandingan antara T hitung dengan T tabel. Ya, jadi kalau T hitung T tabel menggunakan bagian yang ini, kolom T bagian bawah. Kalau tadi signifikan kolom signifikan bagian bawah, kalau T ini bagian bawah. Berdasarkan output di atas diketahui nilai T hitungnya sebesar 4,375. Karena nilai T hitung sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya berarti mencari T tabel. Adapun langkahnya itu yang pertama, nilai alfa atau nilai taraf signifikannya itu dibagi 2 dulu. Karena kita menggunakan alfa atau tingkat taraf signifikansi 0,05, maka 0,05-nya dibagi 2, kemudian mencari derajat kebebasannya atau degree of freedom atau DF-nya 30. Maka kita sudah kantongi ada nilai alfanya dan DF-nya. Tinggal kita cari di tabel nilai T tabel di alfa 0,025 baris ke-10. Biar sekalian praktek tak tunjukkan tabelnya ya. Biar kita telusuri bagaimana cara menentukannya. Di Moka itu nanti saya akan masukkan akan masukkan data ini, dan nanti kalau para mahasiswa pengen gunakan untuk acuan dalam penentuan T hitung T tabel atau untuk R product moment yang Pearson itu bisa digunakan. Bentar ya, ini masih loading. Oke, udah muncul, tak lihatkan dulu. Kalau di layar kalian ini nilai T tabelnya 2,042. Nah, 2,042 itu didapat dari mana? Ini tak share. Caranya saya share. Saya hapuskan layarnya. Nampak di layar tabel-tabelnya? Nampak. Oke, ini ya di layar ini adalah distribusi untuk nilai T tabel. Nah, T tabel ini adalah angka-angka ini sudah paten, sudah memang ditemukan untuk analisis T tabel ini secara rumus. Nah, kayak misalkan pi 22/7 atau 3,14 itu kan sudah mutlak nilai pi. Begitu pula dengan nilai T tabel ini juga sudah mutlak dari ilmu statistika. Nah, tadi kita cari alfa 0,025, berarti bagian ini 0,025, kemudian baris ke 30. Nah, ini ya 2,042. Baris ke 30, DF 30, alfa 0,025.
Hasilnya adalah 2,042. Ini adalah analisis untuk T-tabelnya. Ini analisis untuk T-tabel. Nanti ketika mahasiswa menggunakan tabel-tabel ini nanti akan saya share karena ini sangat bermanfaat. Nanti sampai skripsi tabel-tabel ini digunakan. Nanti kalau misalkan R product moment, R hitung, R tabel itu kan kalau diuji validitas instrumen nanti untuk menentukan soal-soal mana yang valid dan nggak valid. Saya sudah ada untuk tabel R product moment, tabel R-nya nanti saya share di di WhatsApp group. Ini ya, ini 32,042. Saya lepas dulu ini, lalu kita kembali ke sini. Nah ini ya. Nah untuk kemudian bagaimana mengecek apakah hipotesis alternatifnya diterima atau tidak dari dasar ini? Ketika T hitungnya ini lebih besar dari T tabel, maka disimpulkan HA-nya diterima. Jadi kalau menggunakan perbandingan T hitung T tabel boleh, signifikan hitung signifikan tabel boleh. Para mahasiswaku sekalian, ini kalian menggunakan dasar satu saja itu sudah boleh. Meskipun ya maaf ya, karena di sini juga ada dosen-dosen nih, di sini dosen-dosen harus berhati-hati menyampaikannya ya, karena kadang juga ada nih request yang harus antara nilai signifikan dan T hitung T tabelnya juga wajib ada, itu juga ada. Tapi kalau putra pribadi salah satunya itu sudah boleh karena nanti hasilnya pasti juga akan sama. Kalau yang satu hipotesis alternatifnya diterima, yang ini juga pasti terima. Kalau yang hipotesis alternatifnya di sini ditolak, pasti di sini juga ditolak karena ini mutlak. Oke, saya rasa cukup sekian materi hari ini. Ada pertanyaan dulu?